Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang ilmu, bahwa Allah telah memberikan akal yang sehat kepada manusia untuk bisa membedakan antara dengan makhluk hidup yang lain. Dan dengan akal tersebut manusia diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan, dan memiliki ilmu pengetahuan adalah segala hal agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Ilmu pengetahuan ibarat sebuah cahaya yang akan menuntun manusia hingga mencapai tujuan penciptaan manusia menurut Islam. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Yang artinya bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi semua orang Islam. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Dengan semakin sering kita menuntut ilmu, maka kita akan lebih banyak tahu tentang banyak hal. Ilmu yang manfaat bisa bersarang di hati dan juga bersarang di lisan, bisa mengejawantahkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga membawa manfaat yang baik bagi umat. Begitu banyak kelebihan yang diberikan Allah kepada orang-orang ahli ilmu ini. Imam Al-Ghazali mengutip setidaknya ada 15 ayat Al-Quran beserta hadis dan asar-asar sebagai dalil tentang keutamaan ilmu yang dibahas dalam kitabnya yang terkenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Di antara kelebihan orang berilmu yang dijanjikan oleh Allah, ada difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah telah menjanjikan dan akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dan derajat orang berilmu akan terangkat baik di hadapan Allah ataupun di mata manusia. Dan tentunya ini bukan sekedar ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat, karena ilmu bermanfaat itu juga akan menemani kita nanti di alam kubur nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Pada hadis ini, ungkapan kata salaka atau menempuh jalan itu tidak bisa diartikan hanya sekedar menempuh jalan dari rumah ke tempat pendidikan, misalnya dari rumah ke masjid, dari rumah ke sekolah, dari rumah ke kampus. Jadi tidak bisa hanya dikatakan sebagai arti jalan secara indrawi saja, tapi juga menyangkut semua hal yang berkaitan dengan cara atau ikhtiar untuk mendapatkan ilmu tersebut. Bahwa ilmu itu sangat bermanfaat bagi kita dan sangat penting bagi kita, itu juga tercantum dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Asakir, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada bihima fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki keberhasilan di dunia, maka dia harus mendapatkannya dengan ilmu. Barang siapa yang ingin menghendaki keberhasilan di akhirat, maka ia juga harus mendapatkannya dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin menghendaki keberhasilan di keduanya, maka ia harus juga mendapatkannya dengan ilmu. Berkaitan dengan salaka tadi, jalan untuk mendapatkan ilmu, ada berbagai macam hal yang harus dilakukan oleh seorang pelajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang bisa bersemayam di hati.
dalam kitab Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Syarah Ta'alim Al-Muta'alim menuliskan sebuah syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dua bait syair mengenai bagaimana syarat-syarat orang bisa mendapatkan ilmu. Syair itu berbunyi, alla la tanalul ilmi illa bisittah sa'umbiuka an majmu'iha bibayanin dzakain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin. Ingatlah wahai manusia, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. 6 syarat itu adalah, yang pertama adalah zakaun atau kecerdasan. Kecerdasan bisa kecerdasan yang diberikan langsung oleh Allah ataupun kecerdasan karena kita berusaha, kita belajar dan rajin dan belajar. Yang kedua adalah khirsun atau kemauan. Khirsun atau kemauan ini bisa juga dikatakan dengan rakus dengan ilmu. Rasa keingintahuan terhadap ilmu itu harus tinggi. Yang ketiga adalah wastibarin, sabar. Jadi dalam menuntut ilmu kita harus sabar. Tidak bisa serta-merta kita langsung menjadi menguasai atau mengetahui suatu ilmu pengetahuan dalam waktu yang singkat dengan cara yang mudah, tapi mungkin harus dengan kesabaran yang tinggi. Kemudian syarat keempat adalah bulghah. Bulghah itu bisa diartikan pengorbanan dari hal biaya. Jadi dalam mencari ilmu tentu perlu biaya. Kalau di zaman dulu Imam Syafi'i itu harus mengembara dari negerinya ke negeri-negeri yang lain, itu tentunya memerlukan biaya. Dan kita juga sekarang mahasiswa yang dari luar Jawa, yang dari kota lain, yang ketika ini sedang berkuliah atau sedang menuntut ilmu di UNS, tentunya juga memerlukan biaya untuk selama hidupnya di sini, selama mereka menuntut ilmu di sini. Kemudian yang kelima adalah irsyadi ustadin, dengan adanya bimbingan guru atau ustad. Jadi tidak bisa kita mempelajari suatu ilmu dengan baik itu dengan hanya belajar sendiri. Memang otodidak itu ada, tapi dengan ilmu, karena ilmu yang bermanfaat nanti tidak hanya kita mengetahui, tapi kita bisa mengamalkannya. Dan diantaranya syarat itu adalah kita harus berguru kepada seseorang. Kalau dalam tradisi kita adalah kita harus punya sanad keilmuan, artinya kita harus belajar kepada orang yang tepat, dan orang itu kita bisa menelusuri sanad keilmuannya sampai mungkin ke Rasulullah nanti. Dan syarat terakhir adalah watuli zamanin, memerlukan waktu yang lama untuk menuntut ilmu ini. Sedangkan kita tahu bahwa program pemerintah kita wajib belajar itu dari 6 tahun sekarang sudah diperpanjang menjadi 9 tahun. Dan menuntut ilmu ini tidak selesai nanti ketika kita selesai sekolah, kita selesai kuliah, tapi dalam kehidupan nyata sehari-hari itu juga merupakan suatu lahan dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, dalam bulan suci Ramadan ini banyak majelis ilmu yang kita bisa ikuti. Kita di rumah, duduk diam di rumah, beribadah di rumah, membaca, dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang faqih, yang alim, yang lebih pandai dari kita. Mungkin untuk saat ini tidak secara langsung, tapi mungkin melewati media sosial. Tapi insya Allah dengan kita berusaha, kita bisa mendapatkan ilmu itu dengan baik. Saya rasa itu yang bisa kita diskusikan, bisa kita sampaikan saat ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan tuntunan bagi kita agar kita selalu bisa mengamalkan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.